Oke, kita ketemu lagi. Jadi integral sekarang yang kedua yaitu integral tentu fungsi aljabar. Jadi sebelumnya kita sudah belajar tentang integral tak tentu gitu ya. Kenapa disebut tak tentu? Karena dia ada konstanta C, yaitu konstanta pengintegralan gitu ya. Oke, sekarang apa itu integral tentu? Jadi integral tentu itu sebenarnya adalah luasan daerah ya. Jadi begini. Jadi misalnya kita punya sebuah fungsi begini misalnya ya. Oke, ini misalnya adalah y sama dengan fx. Oke, misalnya ini oke, sumbu y sumbu x itu ya. Oke, ini x, ini y. Oke. Maka kalau di sini adalah x sama dengan a, di sini adalah x sama dengan b, maka daerah ini luasnya itu bisa dinyatakan dengan integral tentu gitu ya, yaitu untuk x sama a sampai b fx dx gitu ya. Jadi integral tentu ini dia bedanya dengan tak tentu adalah dia mempunyai yaitu batas pengintegralan. Jadi a dan b ini disebut batas pengintegralan. A ini adalah batas bawah dan b ini adalah batas atas gitu ya. Oke. Jadi sebenarnya apa hubungan antara integral tentu dan integral tak tentu? Jadi sebenarnya integral tentu yaitu dari a sampai b begitu ya, fx gitu ya, dx itu bisa dikerjakan dengan cara adalah f besar b dikurangi dengan f kecil f besar a gitu ya. Apa itu f besar? Oke. Jadi f besar itu adalah integral tak tentu dari fx gitu ya. Nah, jadi hubungannya begitu. Jadi sebenarnya bagaimana sih cara kerjanya? Oke, kita mungkin langsung lihat contohnya. Oke, jadi kita lihat contohnya. Jadi tentukan hasil integral berikut ini. Oke, jadi ini adalah integral tentu karena dia ada batasnya gitu ya. Oke, coba kita jawab. Oke ya, jadi kita jawab. Oke, jawab. Jadi cara jawabnya adalah yang A. Jadi soalnya adalah dari 1 sampai 2. Oke, 1 kurang kelihatan. Oke, dari 1 sampai 2 3 dx gitu ya. Oke, langkah pertama adalah kita integralkan 3 ini terus taruh ke dalam kurung siku gitu ya. Oke, jadi ini 3 kalau diintegralkan maka dapatnya adalah 3x. Masih ingat ya? Oke, jadi kalau tidak ada variabel maka ya tinggal tuliskan variabelnya di samping. Oke, batasnya kan dari 1 sampai 2 nih. Lalu kemudian kita masukkan ke sini batas atas dikurangin dengan masukkan batas bawah ya. Lalu tinggal dihitung nih. Oke, hasilnya 3 gitu ya. Oke, sekarang kita akan coba lihat yang B. Oke, integral dari 0 sampai 4 2x dikurangin 1 dx. Oke, jadi hasil dari integral ini kita taruh dalam kurung siku. Integral dari 2x kan berarti x pangkat 2, 2 bagi 2, 1, x pangkat 2 ya. Oke, min 1, x gitu ya, min x. Oke, ini 0 sampai 4. Maka kita masukkan 4 ke ini semua. Dikurangin, selalu kurang ya, dikurangin dengan masukkan 0 ke ini semua nih. Oke, ini kalau kita hitung dapatnya 16 kurang 4. Ini hasilnya 0 ya. Maka jawabannya adalah 12. Oke, jadi hasil dari integral tentu adalah sebuah bilangan gitu ya, yang menyatakan luasan daerah begitu. Oke, coba kita lihat contoh berikutnya. Oke, soal berikutnya diketahui integral sekian sama dengan sekian. Tentukan nilai P yang memenuhi. Ini integral tentu ya. Berarti kita tinggal jawab ya. Mungkin salin soal terlebih dahulu. Jadi integral 1 sampai P 1 ditambah 2x ini dx sama dengan apa? 2p ya. Oke, integral dari ini kan kita tulis kurung siku. Lalu integral dari 1 tambah 2x ini kita tulis ke sini ya. Integral dari 1 kan x ya. Integral dari 2x x pangkat 2. Oke. Lalu ini kita
tuliskan ini, oke. Ini sama dengan berapa? 2P. Nah, ini lalu batas atas masuk ini semua, dikurangin batas bawah masukkan ya. Jadi kita masukkan batas atas, jadi P ditambah P kuadrat, dikurangin dengan ini masukkan 1 ditambah 1 kuadrat, begitu ya. Nah, maka ini tinggal kita baguskan, jadi P ditambah P kuadrat, ini 1 ditambah 1 kuadrat, 1 tambah 1, 2 ya, kurang 2, sama dengan 2P. Oke. Nah, ini kalau kita baguskan, jadi P kuadrat, ini 2P pindah tambah P, jadi min P kurang 2 ya. Oke, bisa difaktorkan dah. Oke, faktorkan. Nah, maka diperoleh P-nya adalah 2 atau P-nya adalah negatif 1, gitu ya. Oke, jadi nilai P memenuhi adalah P sama dengan 2 atau P sama dengan negatif 1, gitu ya. Oke, kita lihat sifat-sifat integral tentu. Oke, kita lihat sifat-sifatnya. Jadi yang pertama, kalau batas bawah dan batas atasnya sama, maka hasil integralnya 0. Jadi ini sangat jelas ya, bahwa kalau nanti kita masukkan kan jadi FA kurang FA, jadi 0 ya. Kalau ini, kalau kita balik, batas atas dan bawahnya kita tukar, maka ini jadi negatif gitu ya. Nah, jadi negatif. Sangat jelas ya. Jadi ini adalah FB kurang FA. Kalau ini adalah FA kurang FB. Kalau kali ini ya sama dong ya. Kalau ini adalah integral dari A sampai B ditambah integral dari B sampai C, itu sama aja dengan langsung integral dari A sampai C, begitu ya. Sangat jelas. Kayak ini adalah luasan dari A sampai B, sedangkan ini luasan dari B sampai C, berarti sama aja dengan luasan dari A sampai C. Nah, mungkin kita perlu lihat contohnya. Oke, kita lihat soalnya ini nomor 3 nih, jika diketahui integral 1 sampai 6. Oke. Negatif 4 ini 5 sampai 6 ini adalah 3, maka tentukan hasil dari integral 1 sampai 5 gx dx. Oke. Oke, mungkin kita mulai dari yang diketahui itu ya. Ini ya. Yaitu apa? Integral 1 sampai 6 2 gx dx ini ternyata sama dengan negatif 4. Ini karena konstanta, maka ini bisa pindahkan keluar, maka jadi 2 integral 1 sampai 6 gx. Itu hasilnya negatif 4. Kalau kita bagi 2 kedua-duanya, maka diperoleh integral 1 sampai 6 gx. Itu adalah negatif 2, gitu ya. Oke, ini kita simpan karena ini penting, jadi kita kotakin saja. Oke, berikutnya adalah kita coba kotak-katik ini. Jadi integral dari 5 sampai 6 gx dikurangin 2 dx itu adalah 3. Oke, karena ini adalah tambah atau kurang, maka kita bisa pecah menjadi 2 buah integral ya. Berarti bisa kita pecah menjadi integral dari 5 sampai 6 gx dikurangin dengan integral 5 sampai 6 2, gitu ya. Oke, ini hasilnya 3. Ini biarin. Ini hitung. Oke, ini kalau hitung kan berarti kurung siku, lalu ini integral dari 2 kan 2x ya. Nah, ini batasnya itu dari 5 sampai 6. Oke, maka kalau kita hitung, maka ini tetap. Ini kan berarti apa? Masukkan ini atas, batas atas dikurangin dengan masukkan batas bawah ya. Oke, maka ini dihasilkan 12 kurang 10 2 ya. Jadi kurang 2 sama dengan 3. Pindah ruas, maka diperoleh 5 sampai 6 gx adalah 5 ya. Nah, ini kita kotakin karena penting.
Nah, sekarang pertanyaan apa? Pertanyaan adalah integral 1 sampai 5. Oke, di sini ada 1 sampai 6 sama 5 sampai 6. Maka kita tahu bahwa integral dari 1 sampai 5, oke, dilanjutkan dengan integral dari 5 sampai 6. Ini kan sama aja dengan integral dari 1 sampai 6 ya. Nah, ini kan berdasarkan sifat begitu ya. Oke, integral dari 1 sampai 6 ini kan negatif 2 ya. Oke, ini negatif 2. 5 sampai 6 punya kan 5 ya. Berarti ini 5. Ditambah dengan ini yang mau kita cari ini, integral 1 sampai 5 punya. Nah, berarti tinggal pindah ruas dong. Jadi integral dari 1 sampai 5 punya adalah apa? 5 pindah sana jadi negatif 7. Jadi jawabannya adalah negatif 7 begitu ya. Oke, kita lihat contoh soal yang lain. Oke, jadi ada soal lagi, integral 1 sampai 3 fx ini 5. Tentukan hasil dari integral dari 3 sampai 1 gitu ya. Oke, coba kita kerja. Oke, ini jawab. Oke, yang ditanya apa nih? Integral 3 sampai 1 gitu ya. Ini apa? 3x kuadrat ditambah fx gitu ya. Oke, ini kita tahu bahwa ini karena tambah kurang, jadi bisa kita integralkan satu persatu, bisa kita pecah gitu integralnya ya. Jadi ini jadi begini, terus ini jadi begini gitu ya. Nah, yang ini itu kan adalah tinggal kita integralkan ya, taruh ke dalam kurung siku, integral dari 3x pangkat 2 x pangkat 3 ya. Oke, batasnya jangan lupa ditambah dengan, nah ini apa ini? Ini kan 3 sampai 1, sedangkan yang diketahui 1 sampai 3. Berarti negatifnya dong berdasarkan sifat, karena ini cuma tertukar antara batas atas dan batas bawah. Berarti ini adalah negatif 5 gitu ya, berdasarkan sifat. Maka ini kan tinggal masukkan batas atas, dikurangin masukkan batas bawah. Jadi 1 pangkat 3 dikurangin sama 3 pangkat 3 gitu ya. Oke. Maka ini kalau dihitung, maka dari hasilnya negatif 26. Oke, ditambah dengan negatif 5. Jadi jawabannya adalah negatif 31 gitu ya. Oke, jadi saya pikir sekian sampai di sini. Terima kasih.